Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Para pemirsa yang berbahagia, tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah menjalankan perintah Allah, yakni menjalankan ibadah puasa. Tanpa terasa puasa yang kita lakukan ternyata sudah memasuki malam yang ke-27, yakni seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa pada malam-malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil, adalah malam yang sangat kemungkinan besar Al-Quran itu diturunkan. Malam yang sangat memungkinkan Allah menurunkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, pada malam-malam terakhir ini, semua umat Islam sangat menginginkan untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah, sehingga semuanya umat Islam mencari pada hari-hari ganjil atau pada malam-malam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, agar malam yang kita lakukan ibadah di dalamnya, agar dalam kita mencari malam Lailatul Qadar itu pas, titis, tidak bereset sama sekali. Apa itu? Saya akan sampaikan sebuah hadis. Ruya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Ini hadis disampaikan dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi. Salah samarot kana kama saliman adroka lailatul qadar." Yang artinya, barang siapa membaca la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim 3 kali, maka orang tersebut sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Maksudnya bagaimana? Ibnu Abbas memberikan penjelasan tentang hadis ini. Apabila kita menyangka bahwa pada malam tertentu, misalnya pada malam 27 ini, kita menyangka bahwa pada malam hari ini Allah menurunkan Lailatul Qadar, kemudian kita membaca doa tadi 3 kali, maka semua amalan yang kita lakukan pada malam hari ini akan diganjar oleh Allah sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya kita sholat taraweh, misalnya kita bersedekah, kita sholat tahajud, kita membaca sholawat, apapun yang kita lakukan,
amalan baik yang kita lakukan oleh Allah akan dicatat mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun pada malam ini seandainya Allah tidak menurunkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita membaca amalan ini, doa tadi 3 kali, maka amalan yang kita lakukan semuanya pada malam hari ini yang kita anggap Lailatul Qadar turun, semuanya dihitung Allah khairum min alf, lebih baik daripada amal seribu. Sangat-sangat penting amalan ini untuk kita baca ketika kita menyangka bahwa Lailatul Qadar malam turun pada malam. Kalau kita tidak membaca doa ini, kita hanya menyangka-nyangka, ternyata tidak pas. Misalnya malam 27 kita sholat, kita wiritan, baca Quran, sholawatan sampai subuh, ternyata Allah tidak menurunkan Lailatul Qadar, kita tidak bisa mendapatkan khairum min alf. Tapi kalau kita membaca doa ini 3 kali saja, maka semua amalan yang kita lakukan Allah dicatat sebagai khairum min alf. Karena itu sangatlah penting doa ini untuk dibaca malam hari ini atau malam 29. Masih ada kesempatan 1 kali lagi. Kalau kita punya anggapan Lailatul Qadar turun pada malam 29, maka silakan dibaca doa ini 3 kali. Yang kita lakukan apa saja amal baik yang bisa kita lakukan, sehingga semua amal yang kita lakukan pasti oleh Allah dicatat jadi khairun min alf syahr. Perlu diingat, amalan ini dibaca hanya 3 kali, tidak perlu banyak. La ilaha illallahul azimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Kalau ini kita baca, kemudian kita lakukan amalan-amalan baik, maka amal kita catat sebagai mendapatkan Lailatul Qadar. Sungguh ini adalah kasus yang luar biasa yang semua orang pasti menginginkan, karena semua umat Islam pasti mendapatkan, ingin menemui Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita telah membaca ini kemudian ternyata tidak menemui Lailatul Qadar, tidak ada masalah, karena sudah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi semua amal yang kita lakukan pasti dicatat khairun min alf. Apalagi kalau pas Lailatul Qadar betulan, maka amal kita mungkin ditambah oleh Allah. Kalau kita menemui Lailatul Qadar, amalan apa yang di samping kita baca ini, kita baca yang lain. Ini hanya sebagai pembuka saja. Ini hanya sebagai muqaddimah saja untuk amalan yang bagus yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Antara lain qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi Lailatul Qadri kana habba ilallah min ayyatil Qur'an fi ghairiha minal layali. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam Lailatul Qadar, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita khatam Quran pada lain. Setelah membaca doa tadi, bagus untuk kita amalkan adalah ayat kursi. Kalau itu, maka amalan kita itu sama seperti lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada kita. Ada lagi dalam hadis, kita hanya cukup membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi tilkal lailah salasa marrat. Barang siapa membaca pas Lailatul Qadar 3 kali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghufara lahu biwahidatin, maka Allah akan mengampuni 1 kali bacaan tadi semua. Wa anjahu minan nari biwahidatin, kita membaca lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita baca yang ketiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
adkhalahu jannah. Bacaan yang ketiga ini kita akan masukkan. Setelah kita membaca ayat kursi, kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Yang pertama, diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, selamatkan dari api neraka. Yang ketiga, namun ada lagi amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi lailatul qadri raka'ataini. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab marrah wal ikhlas sab'a marrat. Kita membaca setiap rakaat Fatihah dan Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian faida sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi sab'ina marrah. Setelah salam kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Ala yaqumu mimma qamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li akhawati. Maka setelah kita sholat, sebelum kita bangkit dari tempat kita, dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Wa yab'atsullahu malaikat ilal jannah yaghrisuna lahul asjar wa yubnunal qusur wa yujrunal anhar. Allah mengutus malaikat untuk membangun istana di surga. Allah mengutus untuk membuat taman-taman di surga. Allah mengutus untuk membuat kolam air di surga. Yang ketiga, wala yakhruj minad dunya hatta yarada. Kita tidak akan mati sebelum diperlihatkan oleh Allah tempat yang dibangun oleh para nabi. Jadi ini amalan yang mungkin jarang sekali ketika malam Lailatul Qadar. Ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, baca dulu doa la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil ardi 3 kali. Kemudian kita lakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu baca astagfirullah. Kemudian yang ketiga, kita membaca ayat kursi 1 kali. Terakhir kita membaca la ilaha illallah. Maka apa yang kita lakukan sangat bermanfaat jika nanti ada. Itulah yang diinginkan oleh umat Islam. Semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya ingin mendapatkan keselamatan di dunia. Sekian ada minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.